Kalau Tuhan itu satu, tentunya orang yang tidak menyebut nama Tuhan sama seperti kita, itu tidak dikatakan mendua atau selingkuh gitu. Nah, berbeda dengan konsep ajaran Jawa. Apa itu? Ruwa bineda. Sesuatu yang berbeda belum tentu salah gitu loh. Karena kebenaran itu, nah ini ada juga pemirsa yang meminta kita nanti kita membahas tentang kebenaran. Kebenaran itu kan ada 3. Kebenaran sepihak atau versi pribadi. Ya. Ada kebenaran secara subjektif ya, kebenaran pribadi. Terus ada kebenaran secara umum, objektif. Tetapi ada juga kebenaran sejati. Apakah kebenaran objektif itu sudah kebenaran sejati? Belum tentu. Rahayu para pemirsa Rakyat Prasojo TV dan channel yang kami hormati. Selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Rakyat Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, kemarin baru saja diupload video oleh admin kita Mas Jiwaluyo yang berjudul Ajaran Jawa Mengajarkan Manembah Bukan Menyembah, Nenuwun Bukan Nyenyuwun. Suatu materi tentu ada pro kontra, itu hal biasa. Apalagi kita memang lembaga pengkajian, pelestarian dan pengembangan budaya Nusantara. Kita bukan suatu aliran kepercayaan dan bukan organisasi keagamaan yang mengajarkan dogmatis ataupun doktrin. Sehingga ketika ada yang pro kontra itu hal biasa. Jadi yang kontra ya berkomentar negatif. Tetapi saya sangat berterima kasih sekali atas apresiasi positif dari grup jejaring ketahanan budaya yang dipimpin oleh Profesor Santoso Budiono, salah satu dosen di UGM. Di grup tersebut komentarnya sangat positif. Jadi yang pertama diawali di Pak Rajiman itu komentar, terima kasih infonya sangat bermanfaat, terima kasih. Setelah itu Pak Sumarjono N. Wijoyo, ini tulisan-tulisan beliau itu juga bagus. Kadang-kala saya di grup WA itu yang memakai inisial bukan inisial sih, memakai nama RM Wijoyo. Ini memberikan acungan jempol banyak sekali, menandakan apresiasi positif. Terus Profesor Santoso Budiono sendiri itu komentar pemikiran yang logis, kritis, alternatif, bukan mengolok-olok. Ditimpali oleh Pak Sumarsono N. Wijoyo, ya leres rock. Setelah itu ada juga Profesor Sunatri S. Bojonagoro. Ini memberikan apresiasi dengan kedua tangan ditampukkan begini, menandakan saya rasa suatu panggung, sesuatu yang matun. Kita berterima kasih karena sekelas beliau-beliaunya yang ada yang profesor, ada yang minimal, ada S3, dosen-dosen di UGM, itu memberikan apresiasi positif, orang-orang akademisi. Sementara kalau saya lihat yang mencaci maki kita, yang berkomentar negatif, itu saya lihat
biasanya cenderung dari sisi SDM jauh di bawahnya. Terus di situ kita lihat dari cara komentarnya akan kelihatan sekali. Bahkan ada yang mabuk agama itu komentarnya lucu. Wah, ini kumpulan orang-orang kafir yang nggak ngerti agama. Ya karena kacamata kita dari kacamata keilmuan kita mencoba melampaui agama kita memang. Kita tidak ingin mabuk agama, kita tidak ingin terkungkung kota agama, kita ingin melampaui agama. Nah, karena banyaknya apresiasi positif ya, sehingga dalam hitungan jam penonton kita cukup banyak. Sehingga kita akan lanjutkan bahasanya. Yang video tersebut berjudul Ajaran Jawa mengajarkan manembah bukan menyembah, nenun bukan nyenyuun. Sehingga sekarang kita lanjutkan ajaran Jawa manembah. Karena itu Gusti adoh tanpa pangan, celak tanpa singgulan. Ajaran Jawa ya, ajaran manembah, karena memang Tuhan itu jauh pun tidak berjarak, dekat pun tidak bersentuhan. Nah, bagi para pemirsa yang barusan menyimak video ini, supaya nyambung, saya sarankan menyimak dulu yang video berjudul Ajaran Jawa mengajarkan manembah bukan menyembah, nenun bukan nyenyuun. Kan ini lanjutannya. Nah, manembah kita sebel sedikit ya. Manembah itu berbeda dengan menyembah. Kalau menyembah ini ada subjek, ada objek. Ada yang menyembah, ada yang disembah. Ya. Tetapi kalau manembah ini merupakan wujud dari ajaran manunggaling kawula Gusti. Manembah tunggal, karena di dalam ajaran Jawa Tuhan itulah Sang Hyang Tunggal. Karena itulah Bung Karno, sang proklamator kita, itu dalam merumuskan Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa. Esa itu dari bahasa Jawa kuno artinya tunggal. Sehingga karena itu Bung Karno tidak menggunakan kata ketuhanan yang Maha Eka. Karena Eka itu satu, kalau Esa itu tunggal. Leluhur kita dulu di dalam ajaran Jawa itu sudah paham betul kalau Tuhan itu bukan satu, Tuhan itu tunggal. Karena itulah ajaran Jawa ini ketika kita membahas ajaran Jawa itu saling terkait dan saling melengkapi gitu. Kenapa kok ajaran Jawa itu manembah bukan menyembah? Karena Tuhan itu tunggal, satu kesatuan, tidak ada subjek, tidak ada objek, tidak ada yang disembah, tidak ada yang menyembah. Karena Tuhan itu Sang Hyang Tunggal. Ini kan terus saling terkait dan melengkapi. Di sisi lain, ajaran Jawa ada ajaran lain yang itu apa? Gusti itu celak tanpa wangenan, ya. Aduh tanpa wangenan, celak tanpa singgolan. Gusti iku aduh tanpa wangenan, celak tanpa singgolan. Tuhan itu jauh tidak berjarak, dekat pun tidak bersentuhan. Nah, ini kan saling melengkapi. Dan kata-kata itu, kata-kata Gusti Tuhan itu Sang Hyang Tunggal, Gusti itu Tuhan itu Gusti itu tanpa aran, Gusti itu tan kena kinaya ngopo, jalma tan kena kiniro. Terus ada kata-kata Gusti ku aduh tanpa wangenan, celak tanpa singgolan. Gusti itu Sang Hyang Tunggal. Kata-kata ini sampai detik ini masih bisa kita temukan di tengah-tengah masyarakat kita. Kosakata ini masih begitu familiar di tengah-tengah masyarakat Jawa. Masih begitu familiar. Karena ini benar-benar memang ajaran Jawa. Sehingga kalau saat ini
kita itu ingin menelusuri tentang kemurnian ajaran Jawa masih bisa. Karena Jawa memang tidak punah. Karena Jawa itu memang selalu hidup, tidak pernah mati. Tergantung niat kita, ini mau benar-benar mempelajari, mencari tentang kemurnian ajaran Jawa atau tidak. Itu. Karena di sisi lain, ya, ini sales ajaran Dayo itu menggiring mindset bangsa ini untuk campur adukan, ya. Sehingga ada penonton kita juga komentar, misalnya dengan nada negatif, dengan kata-kata makian, ya, bulian ke kita, sambil mengklaim katanya selama ini yang melestarikan budaya Jawa adalah orang-orang yang selama ini menganut ajaran Arab, katanya. Tanpa mereka ajaran Jawa katanya sudah punah, katanya. Padahal kalau kita benar-benar mau jujur, memang ada sebagian yang menganut ajaran Arab yang sedikit moderat, yang tidak radikal. Ini mereka memang melestarikan budaya Jawa, tetapi mereka melestarikan budaya itu punya motivasi. Untuk apa? Untuk tumpaan. Tumpaannya apa? Tumpaannya ajaran Arab gitu. Jadi dia melestarikan itu hanya untuk tumpaan, bukan kemurnian dari hati nuraninya dan dengan kesadarannya untuk melestarikan. Sehingga apa jadinya? Sehingga mereka ini walaupun iso ngomong Jawa nganti muruh paribasani, yang dipuja-puja, yang disembah-sembah, tetap ajaran Arab. Ajaran Jawa dihancurkan, diinjek-injek. Mereka tetap muja-muja ajaran Arab. Sehingga mereka melestarikan budaya Jawa itu ada motivasinya, ada udang di balik rempeyek gitu, udang di balik batu. Bukan karena kemurnian kesadaran mereka melestarikan budaya Jawa. Karena toh akhirnya ketika mereka mengakulturasikan antara ajaran Jawa dan ajaran Arab, itu ajaran Jawa yang dikorbankan. Terus ada lagi pemirsa yang komentar, kok ini mengajarkan kebencian? Kita tidak mengajarkan kebencian kok. Karena di dalam ajaran Jawa mengatakan apa? Ketika kita menunjuk satu jari kebencian ke orang lain, satu jari ke orang lain, tiga jari kepada diri kita sendiri. Sehingga saya selalu mengatakan kepada teman-teman, jangan menjelek-jelekkan ajaran lain. Karena ketika kita menjelek-jelekkan ajaran lain, apalagi lembaga kita ini bukan lembaga keagamaan, bukan organisasi aliran kepercayaan. Kita ini lembaga kajian. Kita nggak perlu menjelek-jelekan ajaran lain. Karena ketika kita menjelek-jelekan ajaran lain, itu tadi satu menunjuk ke pihak lain, tiga menunjuk ke diri kita. Tetapi tujuan visi misi besar kita apa? Membuka tabir. Yang merah katakan merah, yang hitam katakan hitam, yang hijau katakan hijau, yang putih katakan putih. Kita tidak perlu menjelek-jelekan ajaran Arab, ajaran Israel, ajaran India, ajaran Cina, tidak perlu. Tetapi bangsa ini perlu kita cerahkan, bangsa ini perlu kita sadarkan. Kita hanya membuka tabir. Ini loh warnanya merah, ini loh warnanya putih, ini loh warnanya hijau, ini warnanya hitam. Sebatas itu. Setelah itu apa? Ya kita kembalikan ke hati nuraninya para pemerintah masing-masing, silakan menilai. Bahkan yang memulai kebencian, permusuhan itu malah ajaran Dayo. Kalau mereka tidak memulai kebencian, permusuhan, tidak mungkin ajaran Jawa sekarang ini hampir punah. Mereka selalu menyerang ajaran Jawa, mereka selalu menyerang budaya Jawa dengan dalih agama. Seolah-olah budaya Jawa itu nggak boleh hidup di tanah ini, di tanah Jawa ini. Mereka terus menyerang seolah-olah budaya Nusantara tidak boleh hidup di bumi Nusantara. Mau mereka gantikan dengan budaya Arab, dengan dalih agama. Padahal ketika kita bicara secara akademisi, agama pun produk budaya. Karena agama pun muncul dari inspirasi manusia.
Walaupun mereka mengklaim katanya firman Tuhan, tapi faktanya dia tidak bisa membuktikan ketika Tuhan berfirman itu ada saksinya, ada buktinya. Faktanya ini adalah inspirasi manusia yang ditokohkan dari agama tersebut. Berarti kan produk manusia gitu loh. Jadi ketika bicara secara akademis, agama pun produk budaya, produk manusia. Budaya kan dari kata budi dan daya. Budidayanya manusia itulah budaya, budayanya manusia. Nah, kita kembali ke bahasan kita, yaitu ajaran Jawa manembah. Karena itu Gusti adoh tanpa wangenan, celak tanpa senggolan. Tuhan itu jauh pun tidak berjarak, dekat pun tidak bersentuhan. Nah, ini di Sanggar Budaya Rakyat Prasojo cuman hadir Mas Hadi sama Mas Anton, karena Mas Doninya sedang ada perjalanan pulang kampung ke Donomulyo. Bu Nani, Pak Giono, ya namanya orang sepuh, kurang begitu fit sehingga tidak bisa nyetir ke sini. Nah, ini siapa dulu ini kondo takon? Pemirsa silakan kondo takon di kolom komentar. Ini Mas Hadi dulu yang akan monggo silakan Mas Hadi. Rahayu Romo. Rahayu. Saya tanyakan gimana caranya orang Jawa itu manembah? Itu dulu. Iya. Terima kasih Mas Hadi. Mas Anton silakan. Rahayu Romo. Iya, Rahayu Mas Anton. Apabila kita menjaga kemurnian Pancasila, apakah juga kita termasuk menjaga kemurnian ajaran Jawa? Oh nggih. Terima kasih Mas Anton. Nggih. Kita balik ke Mas Anton dulu supaya nanti nyambungnya enak. Kalau kita menjaga kemurnian Pancasila, apakah berarti kita menjaga kemurnian ajaran Jawa? Jawabnya iya. Karena Pancasila jelas. Ya. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, itu ciri khas budaya Jawa. Karena jelas ajaran Abrahamik itu monoteisme. Tuhan itu satu. Mereka berkonsep. Ajaran India politeisme. Bertuhankan banyak dengan banyak dewa. Sementara Pancasila ini tidak mengamanatkan Tuhan itu satu. Ketuhanan yang Maha Esa, bukan ketuhanan yang Maha Eka. Ini kan benar-benar ciri khas ajaran Jawa. Esa itu dari bahasa Jawa kuno artinya tunggal, satu kesatuan. Ya. Memang untuk saat ini dalam tataran tertentu ya, namanya kita itu kan berbangsa dan bernegara. Ada tokoh-tokoh publik itu selalu mengatakan Tuhan itu satu. Cuman berbeda agama, beda penyebutan. Untuk tataran untuk kerukunan bangsa ya oke-oke saja, sah-sah saja. Tetapi secara logika kata-kata ini tidak bisa diterima. Kenapa? Kalau memang Tuhan itu satu, kenapa ada satu agama menyerang agama lain hanya karena perbedaan penyebutan nama Tuhan? Menyerang ini syirik, ini musyrik. Nah, hanya berbeda penyebutan nama Tuhan. Berarti kan Tuhan nggak cuma satu. Ya. Karena kata syirik ya, ini kan dari bahasa Arab ya, induknya dari bahasa Ibrani. Syirik itu artinya tuh selingkuh. Syirik itu atau mendua. Mas Anton yang pernah sekolah di sekolah agama kan pasti paham itu kan, yang dulu pernah belajar bahasa Arab. Syirik itu artinya itu kan mendua. Ya. Orang yang selingkuh, menyelingkuhi Tuhan, menduakan Tuhan artinya musyrik, al-musyrikun. Nah, ini suatu saat kita bahas khusus dalam satu video tersendiri ini. Siapakah sebenarnya yang syirik dan musyrik? Nah, kalau Tuhan itu satu, kenapa dia menjustis umat agama lain kok syirik, musyrik gitu?
katanya Tuhan itu satu, cuman beda penyebutan. Tentunya kalau Tuhan itu satu kan tidak ada yang mendua toh. Ternyata kan umat agama tertentu ini kan memakai istilah ini untuk menyerang agama lain. Oh itu syirik, itu musyrik, itu kafir. Kalau memang Tuhan itu satu, berarti kan Tuhan nggak satu gitu loh. Arti dari syirik itu artinya mendua atau selingkuh. Menduakan Tuhan itu perilaku syirik. Yang manusianya yang melakukan kesyirikan tadi namanya al-musyrikun. Itu dari bahasa Arab, induk dari bahasa Ibrani awalnya. Ya. Nah, di sisi lain, kalau memang itu Tuhan satu, Tuhan itu satu, ya. Kenapa ajaran yang meyakini Tuhan itu O ini selalu berkonflik, bertentangan, bermusuhan, berperang, ya, dengan agama yang mengajarkan Tuhan itu A? Bahkan dalam data sejarah perang kedua agama ini jutaan orang mati. Bisa dicek itu fakta sejarah. Berarti kan Tuhan nggak satu gitu loh. Kalau Tuhan itu satu nggak mungkin ini Tuhan yang menurut agama A sama agama O ini kan berfirman ini saling bermusuhan. Nah. Kalau Tuhan itu satu, tentunya orang yang tidak menyebut nama Tuhan sama seperti kita, itu tidak dikatakan mendua atau selingkuh gitu. Nah, berbeda dengan konsep ajaran Jawa. Apa itu? Ruwa bineda. Sesuatu yang berbeda belum tentu salah gitu loh. Karena kebenaran itu, nah ini ada juga pemirsa yang meminta kita nanti kita membahas tentang kebenaran. Kebenaran itu kan ada 3. Kebenaran sepihak atau versi pribadi, ya. Ada kebenaran secara subjektif, ya, kebenaran pribadi. Terus ada kebenaran secara umum, objektif. Tetapi ada juga kebenaran sejati. Apakah kebenaran objektif itu sudah kebenaran sejati? Belum tentu. Karena sesuatu kebenaran menurut kelompok A belum tentu kebenaran, ya, menurut kelompok B. Ini masih kebenaran yang pertama tadi, kebenaran sepihak atau Tuhan. Karena ini bicara Tuhan, ya. Tuhan itu ada 3. Tuhan menurut pribadi, Tuhan menurut ini ada videonya ini. Tuhan menurut pribadi, Tuhan menurut agama, dan Tuhan menurut semesta. Ini videonya ada. Nah, ini bisa kita pilih begini, Tuhan menurut pribadi dan kelompok agama tadi, Tuhan menurut objektivitas, dan Tuhan sejati atau kebenaran sejati. Ya. Nah, karena pemahaman Tuhan yang masih seperti itu, akhirnya muncullah konflik gitu loh. Sehingga banyak kelompok mengatakan, wah ini karena berbeda dengan kita, ya itu, wah ini orang ini selingkuh, ini menduakan Tuhan. Ya. Ketika ada yang mengkritisi, loh kenapa Anda memfitnah orang lain syirik musyrik? Ini di TikTok saya kan Mas Hadi paling sempat baca nggak kan? Loh, kan saya mengupload tulisan, ya. Fitnah kejam dari ajaran Arab adalah menyebut budaya Jawa itu syirik, kan gitu ya. Ada yang komentar gini, loh itu memang syirik kok menurut agama kami. Ya, ini bolehlah Anda mengatakan syirik itu hanya untuk internal, tapi ketika Anda mengatakan syirik secara publik itu kan sudah fitnah. Nah ini kan kadang-kadang mereka nggak mau menyadari. Mereka suka memfitnah orang lain, pihak lain, kelompok lain, tapi kalau kelompoknya sedikit disenggol sudah pentol korek gitu loh. Padahal kita nggak pernah kita ini menyerang mereka, nggak pernah. Kita hanya sekedar tadi membuka tabir. Yang merah kita katakan merah, yang putih katakan putih gitu loh. Kita nggak pernah kok membenci mereka. Tapi mereka yang seringkali membenci kita gitu loh. Mereka membela diri loh. Itu menurut agama kami memang syirik gitu loh. Kalau Anda tidak percaya pada agama kami, nggak usah baper kalau gitu.
Loh, ketika Anda mengatakan itu secara internal, ya silakan saja. Tapi ketika Anda mengatakan itu di publik, dikonsumsi publik, kan jadi fitnah. Contoh gini. Saya ya ngomong sama istri saya. Internal. Oh, Mas Hadi ku pelit. Contohnya begitu. Oh, Mas Hadi itu selingkuh gitu ya. Oh, aku pelit gitu ya. Ketika saya ngomong cuman sama istri saya, no problem dalam lingkup internal. Tapi ketika omongan saya itu sudah menyebar ke publik, kan jadi fitnah. Padahal belum tentu Mas Hadi tadi pelit, belum tentu Mas Hadi tadi selingkuh, kan gitu. Nah, ini yang seringkali mereka yang merasa golek benere dewi gitu loh. Jadi ketika kita mengamalkan Pancasila, ini salah satu ciri khas ajaran Jawa. Karena Tuhan itu memang Esa, Tuhan itu tunggal, bukan Eka, bukan monoteisme, bukan politeisme. Ya. Dan seperti ini pun kita juga tidak menjelek-jelekan ajaran Abrahamik atau ajaran India atau ajaran Cina. Enggak, kita bicara kajian. Oh, ajaran Abrahamik itu konteksnya tuh monoteisme. Ajaran India itu konteksnya, karakternya adalah politeisme. Kan begitu. Kita kan enggak menjelek-jelekan mereka kan. Kita tidak menebarkan kebencian loh. Tapi bagi yang sudah baper kan dianggapnya kita menebarkan kebencian. Kan aneh gitu. Sementara ajaran Jawa itu tidak berkarakter, tidak berprinsip Tuhan itu satu, tidak monoteisme. Tetapi ajaran Jawa juga bukan politeisme, bertuhankan banyak. Karena ajaran Jawa itu berkonsep Tuhan itu tunggal, satu kesatuan. Karena itulah ajaran Jawa ini ajarannya manembah, bukan menyembah. Kalau menyembah itu kan ada subjek, ada objek. Memang kata menyembah ini bahasa Jawa. Menyembah itu bahasa Jawa. Saya lupa itu di bahasa Ibrani, bahasa Arabnya apa kata menyembah itu. Tapi konsep ajaran mereka ini menyembah. Oh, kita harus menyembah Tuhan namanya A, kita harus menyembah Tuhan namanya O. Gitu. Konsep ajarannya memang menyembah gitu loh. Saya tidak menjelek-jelekan. Ini kajian keilmuan gitu loh. Memang kata menyembah itu bahasa Jawa, ya. Tapi konsep ajaran mereka memang menyembah. Menyembah itu ada subjek, ada objek. Subjeknya siapa? Manusia, hamba. Ya. Objeknya yang disembah apa? Tuhan. Nah, ada subjek, ada objek. Memang kata menyembah itu bahasa Jawa, dari pokoknya sembah. Nah, tetapi kalau di dalam ajaran Jawa ini manembah. Manembah itu merupakan manunggaling kawula Gusti. Tidak ada subjek, tidak ada objek. Karena itulah ajaran Jawa Tuhan itu Sang Hyang Tunggal. Karena itulah di dalam ajaran Jawa Gusti itu tanpa wangenan, adoh tanpa wangenan, celak tanpa senggolan. Ya. Tuhan itu ya, jauh tidak berjarak, dekat pun tidak bersentuhan. Karena satu kesatuan, tunggal. Ya. Nah, bagaimana menembah? Ya. Cara orang Jawa menembah. Ya. Ya. Menembah itu prosesnya panjang. Dalam artian prosesnya panjang begini, kita harus mulai puasa. Ya. Karena dengan puasa, saya mengatakan puasa loh ya, bukan siam loh ya. Nanti para pemirsa kita yang baru kadang-kadang dianggapnya puasa itu ajaran Arab. Bukan. Puasa itu ajaran Jawa. Ajaran Arab itu adanya siam. Siam itu dari bahasa Arab yang induknya juga dari bahasa Ibrani, dari kata sawama. Ini di video kita yang lain sudah kita jelaskan. Nanti kalau saya menjelaskan itu kan nanti
nanti ada yang komentar bulet ae. Padahal kita perlu nyepil sedikit-sedikit supaya berkesinambungan. Yang kita jelaskan itu runtut gitu loh. Tapi saya cukup bersyukur ya, sekelasnya profesor aja memberikan apresiasi positif kok pada kita. Ya, kenapa harus puasa? Ya, bukan siap ya. Puasa Jawa itu 4+1. Untuk apa? Untuk menyimbangkan dan mengendalikan 4 anasir alam dalam tubuh kita. Jadi kalau bagaimana orang Jawa menembah? Jawabnya nggak sederhana Mas Hadi. Karena butuh proses. Karena ajaran Jawa itu ada dasar serateles alam semesta. Alam semesta itu kan tidak ada simsalabim toh. Berproses pelan-pelan. Ya. Jadi bukan kita manembah itu langsung kita ibaratnya cukup salaman aja, cukup sujud saja, enggak seperti itu. Prosesnya harus kita paham. Jadi mulai dari puasa 4+1 supaya 4 anasir alam dalam tubuh kita seimbang. Kalau 4 anasir alam dalam tubuh kita seimbang, otomatis apa? Nanti konsep berikutnya kita mampu mengendalikan, melampaui pikiran dan perasaan kita untuk semedi. Perasaan kita, daya rasa kita suwungke, daya nalar kita suwungke. Nah, kita tidak mungkin bisa nyuwungke daya nalar dan daya rasa kalau kita tidak biasa puasa. Karena kalau kita tidak puasa, kita banyak konsumsi makanan, ya sari-sari makanan, itu otomatis nanti dari sisi pikiran ya, itu nanti akan pikiran kita menjadi liar, sulit dikendalikan. Dari sisi kesehatan, kalau kita terlalu banyak konsumsi nitrogen, otomatis kita sering penyakit darah tinggi. Ya. Kalau nggak seimbang nanti kolesterol, asam urat. So kalau udah kena penyakit itu kan kita sulit untuk semedi. Kita bersila gini kira-kira setengah jam aja udah nggak kuat kesan. Karena 4 anasir alam dalam tubuh kita nggak seimbang. Nah, kita puasa 4+1, kita seimbang, anasir alam dalam tubuh kita seimbang, dan kita untuk menyeimbang dan kita kendalikan. Kita suwungke daya rasa dan daya nalar kita. Supaya apa? Daya hidup kita ini bisa berkomunikasi dengan Sang Maha Hidup. Proses inilah yang disebut proses manembah. Kalau di video kemarin Mas Anton tanya, kita apa ada aturan di ajaran Jawa itu kita harus menghadap kemana? Nggak ada. Sak penai. Nggak ada aturan dari ajaran Jawa itu harus menghadap ke barat saja atau ke timur saja, nggak ada. Karena Tuhan itu tadi, Gusti iku aduh tanpa wangenan, celak tanpa singgolan. Jauh tidak berjarak, dekat pun tidak bersentuhan. Ya kita menghadap kemana-mana nggak ada masalah gitu loh. Kita memunculkan pancering urip gitu loh. Nah, ketika sang daya hidup kita mampu berkomunikasi dengan Sang Maha Hidup, itulah proses manembah. Nah, ketika proses manembah itulah yang kita harapkan nanti apa? Kita menjadi sabdo ingsun sabdone Gusti, sabdo dadi. Lakune ingsun, lakune Gusti. Sehingga nggak mungkin orang yang sudah tak sampai taraf itu gampang nglarani atene liyan. Sana otomatis kan tadi nek dijiwit loro ya aja njiwit gitu loh. Ini bagaimana caranya manembah gitu. Ya. Ada lagi yang ditanyakan, Mas Hadi, silakan. Ya. Tadi kan ada kata-kata manunggaling karo Gusti Rama. Yeah. Nah,
saya pernah dengar Manunggal Gusti itu adalah ajaran dari Syekh Siti Jenar. Apa betul itu? Ya. Terima kasih Mas Hadi. Mas Anton, Anda tanyakan? Menyambung dari Mas Hadi, ajaran Jawa spiritualnya yang tertinggi termasuk Manunggal Kalwo Gusti. Apa itu diartikan melebur? Bisa diartikan melebur menjadi Tuhan. Apakah itu dianggap kita jadi Tuhan? Itu aja. Terima kasih. Ajaran Manunggaling Kawula Gusti itu ajaran Jawa. Kalau ada memang ada istilahnya saya katakan sempalan dari ajaran Arab, karena itu merupakan aliran lain ya, sekte baru ya, sekte lain ya, yang disebut dengan ajaran Wahdatul Wujud. Jadi Wahdatul Wujud. Jadi misalnya, sehingga di dalam cerita Siti Jenar itu kan dikatakan ketika ditanya oleh utusannya Sunan Kalijogo, ditanya si Siti Jenar, mana saya Siti Jenar? Tidak ada. Loh, ini siapa? Tuhan. Terus utusannya pulang lagi, kan ditanya, saya mau ketemu saya Siti Jenar. Saya Siti Jenar tidak ada. Loh, ini siapa? Ini Tuhan. Pulang lagi, suruh nanya, saya ingin ketemu Tuhan. Datang, saya mau ketemu Tuhan. Loh, Tuhan tidak ada. Loh, ini siapa? Saya Siti Jenar. Nah, itu ajaran Wahdatul Wujud. Jadi saya tidak ingin komentar terlalu banyak di situ, karena memang ranah kita kan kajian budaya ya, budaya Nusantara. Kita tidak akan bicara tentang Wahdatul Wujud ya. Barangkali ada kemiripan, saya kurang tahu ya. Tetapi ketika bicara tentang Manunggaling Kawula Gusti, ya, ini memang asli ajaran kita. Kalau saya lihat, kalau di dalam ajaran Arab itu malah tidak saya ketemukan ajaran tersebut. Sehingga karena itulah Syekh Siti Jenar akhirnya dibunuh karena dianggap sesat. Kalau ada orang-orang ajaran Arab menyebut bahwasanya ajaran Manunggaling Kawula Gusti itu merupakan ajaran Arab, ya ini ada keanehan. Wong mereka sendiri ketika terhadap Syekh Siti Jenar aja dianggap sesat. Dianggap ajaran Wahdatul Wujud ini bukan ajaran Arab. Saya tidak ingin bicara lebih lanjut tentang Wahdatul Wujud, kita batasi ya. Nah, kita bicara tentang ajaran Manunggaling Kawula Gusti. Nah, kalau ajaran Manunggaling Kawula Gusti itu ajaran Jawa, ini memang iya rentetannya saling sambung ya. Salah satunya adalah Tuhan itu Gusti Sangjang Tunggal. Ya. Memang ada beberapa ajaran-ajaran Jawa yang diarabkan. Dalam artian apa? Ini ajaran Jawa. Ya, tetapi oleh seles-seles ajaran Arab ini dialih bahasakan. Atau oleh para sastrawan kita dialih bahasakan. Karena memang nut ilining banyu. Karena saat ini masyarakat kita sedang mabuk Arab. Contoh ya, tentang ajaran sedulur papat limo pancer. Ini kan ajaran Jawa, berasal dari bahasa-bahasa sastra-sastra Jawa. Lodra, Angkara, Sukarda, Nimpuna. Tidak ada di ajaran Arab itu tentang sedulur papat limo pancer. Tetapi oleh sastrawan kita yaitu Ronggo Warsito, ini dialih bahasakan ke Arab menjadi apa? Alwamah, amarah, supiyah, mutmainah. Termasuk tentang ajaran Jawa, yaitu Gusti tan kena kinaya ngopo. Ini ada orang-orang yang mabuk ajaran Arab ini dialihkan ke dalam bahasa Arab. Termasuk ada yang komentar di kolom komentar kita itu. Padahal kalau kita runut di kitab suci mereka,
Nggak ada itu tentang ajaran Gusti tan kena kinaya ngopo itu. Bahkan di dalam ajaran mereka jelas kok Tuhan itu mereka definisikan. Di dalam kitab sucinya didefinisikan Tuhan itu punya mata, Tuhan punya kaki, Tuhan punya tangan, ya, Tuhan punya mulut, ya, Tuhan punya telinga. Mereka definisikan kok di kitab sucinya, terdefinisikan Tuhan itu menurut mereka. Kalau terdefinisikan tentunya bukan tan kinaya ngopo. Karena tan kinaya ngopo itu asli sastra Jawa. Dari kata kinaya itu dari kata dasar koyo. Tidak menyerupai apa-apa gitu loh. Nah, mereka di dalam kitab sucinya kan terdefinisikan. Tuhan menurut kitab suci mereka itu terdefinisikan seperti manusia maha kasih, maha sayang, ya, maha pendendam, memberi azab, memberi hukuman, maha pecemburu. Nah, sehingga ajaran yang mengatakan Gusti tan kena kinaya ngopo itu pun juga ajaran Jawa. Kalau ada beberapa orang yang mengalih bahasakan ke bahasa Arab, ya tetap akhirnya tetap ini tautannya itu tidak nyambung gitu loh, karena itu asli ajaran Jawa. Dan ini saya mengatakan ini bukan menjelek-jelekan ajaran Dayo, enggak. Ini tadi kita adalah kajian, kita menyampaikan sebuah kajian. Bagi mereka yang mabuk ajaran Arab ya tetap kadang-kadang masih dibela. Ya maklum kan namanya orang mabuk itu kan tai ayam rasa coklat gitu, tidak objektif gitu. Mereka mengatakan ini kan cuma penggambaran saja gitu. Tuhan punya tangan kan cuma penggambaran saja. Loh kalau Anda mau berpikir seperti itu, tangan Tuhan yang dimaksud adalah kekuasaan Tuhan, kenapa Anda menutup mata terhadap ajaran Jawa? Sebagai contoh ajaran Jawa yang mau dengan sesajen yang mereka serang, ya. Kenapa Anda menutup mata? Kenapa Anda berstandar ganda? Anda belum mempelajari sudah langsung mengatakan ini sesat dengan sesaji tadi. Padahal di dalam ajaran Jawa ketika membuat sesaji itu bukan sarana menyembah. Karena sesaji ini adalah material doa untuk mensinergikan energi semesta. Karena ajaran Jawa berdasarkan serat teles. Kalau mereka mengatakan, loh kenapa ngapain sesaji? Memang Tuhan doyan sesaji loh. Yang mau ngasih Tuhan sesaji itu siapa gitu loh. Loh daripada sesaji kasihkan Tuhan, kasihkan aja para orang-orang miskin loh. Di Nusantara khususnya Jawa itu kemakmuran sebelum kedatangan ajaran Dayo itu. Di sini nggak ada orang miskin kok. Di sini nggak ada orang kelaparan kok. Dan di sini dengan serat teles, dengan alam yang subur, makmur, yang agraris, itu mensinergikan semesta dengan makanan-makanan. Bukan dengan penyembelihan hewan. Bukan persembahan mengalirnya darah dengan menyembelih korban persembahan. Bukan dengan itu. Karena konteksnya adalah di alam kita seperti ini. Bahkan ya di masyarakat kita masih kita temukan semiskin-miskinnya orang kita yang masih memegang teguh jati diri Jawa. Dia nggak mau dikatakan miskin. Bahkan masa kecil saya, ya, saya diberitahu sama orang tua saya, "Le, mau nek mertamu aja ngragas, yang ditawani panganan ngomong sik wareg." Nah, ini kan bentuk apa? Harga diri, jati diri bangsa kita. Bahkan sebelum ajaran Dayo datang ke sini, memporak-porandakan peradaban kita, loh bangsa kita tuh makmur kok. Sampai diceritakan keraton Majapahit itu berlapiskan emas.
itu ada literasinya. Terus kolam segaran ya, yang ada di Trowulan itu ada sebuah literasi. Jadi untuk menggambarkan makmurnya Majapahit ya, ketika menjamu tamu negara, itu setelah makan yang sendoknya itu dari emas langsung dibuang ke kolam segaran kok, karena kita makmur. Sehingga sesaji tadi dikatakan lu daripada ngasih makan Tuhan kok dikasih makan nasi, kasihkan ke orang-orang miskin. Loh, di sini nggak ada orang miskin kok dulunya, semuanya makmur. Selain tadi cok bakal tadi merupakan bentuk pensinergian energi semesta gitu loh. Ini karena itu tadi ini rentetan-rentetan yang saling mengait. Kalau ajaran Jawa itu manembah, karena Gusti iku adoh tanpa wangenan, celak tanpa singgulan. Penyatuan, sinergitas energi antara mikrokosmos dan makrokosmos. Karena itulah pakai sesaji. Bagaimana kita harus berproses antara sang daya hidup kita mampu berkomunikasi dengan sang maha hidup. Nah ini ada lagi yang ditanyakan Mas Hadi, Mas Anton. Ya. Saya pernah dengar kalau mau manunggaling kawula Gusti itu harus mepok babakan Hawa Songo. Itu apa betul? Nggih, nutupi babakan Hawa Songo. Oh, nutupi nggih. Nggih, Mas Anton. Belum, nggih. Ya, kalau untuk manunggaling kawula Gusti ada ajaran kudu nutupi babakan Hawa Songo. Ya, yang dimaksud nutupi itu tentunya adalah pengendalian. Nah, babahan Hawa Songo itu untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan itu babahan Hawa 11. Nah, mau ditanyakan apa saja gitu loh. Jadi kalau laki-laki itu babahan Hawa Songo. Coba dihitung, mata kita 2 ya. Ditutupi, jadi kalau kita semedi itu mata tertutup gitu loh, orang belalaan, celalaan gitu loh. Nah. Jadi mata 2, terus kuping 2. Nah, sehingga kalau kita semedi itu otomatis ya kuping harus kita kendalikan gitu loh. Sehingga orang yang sudah pinter semedi ya, ini biasanya walaupun tempat agak ramai pun dia bisa semedi di pasar pun bisa gitu loh. Tapi kalau belum bisa ya seperti kita ini kan kadang-kadang kita mau semedi di luar sana ada musik kayak kemarin tuh musik kita kan nggak bisa konsentrasi. Mata 2, telinga 2, berapa? 4. Hidung 2. 6 ya, berarti sehingga semedi itu kenapa kok pakai dupa? Karena harum, nanti kalau bau busuk ya ndak bisa kita. Sehingga untuk semedi itu kuncinya malah di hidung, supaya kita harus belajar ambekan nafas, nufus, tanafas, ngendeng pucuking grono. 6. Terus mulut 7. Nah. Terus pusar 8. Mohon maaf, pusar enggak. Yang 8 tuh mohon maaf kemaluan. 9 anus. Pusar enggak, mohon maaf. Pusar tuh tertutup kok. Nah, ini untuk laki-laki nutupi babahan Hawa Songo. Nah, kalau perempuan nutupi babahan Hawa 11. Yang 2 apa? Yang 2 itu payudara. Payudara itu bolong sehingga bisa mengeluarkan air susu gitu loh. Sehingga mohon maaf orang Jawa itu pakai kemben gitu ya.
Kadangkala pada acara-acara tertentu kan cuman gembenan. Tapi ada acara tertentu tetap pakai kebaya, kutu baru atau apa ya. Walaupun perempuan-perempuan Jawa itu tidak dikerubuti kaya nongko, tetapi tingkat pelecehan seksual sangat minim karena tata krama kita tinggi. Sementara kalau ajaran sana diburukuti kaya nongko, pelecehan seksual sangat tinggi. Entah itu yang ada di sini ya, yang saat ini di sekolah-sekolah ajaran Arab itu kan diburukuti perempuannya, tapi tingkat pelecehan kan sangat tinggi. Kasus di Bandung 21 perempuan, ada yang berapa 49 perempuan ya. Pelecehan seksual sangat tinggi. Bahkan ketika kita tanya pada TKW kita yang keluar negeri, tingkat pelecehan seksual di Jazirah Arab lebih tinggi daripada yang ada di Hong Kong dan di Korea. Nah, coba. Padahal kalau dipikir di Jazirah Arab kan dikerugupi kayak nongko, dikarungi. Ya. Tapi pelecehan seksual tinggi. Bahkan mohon maaf, saya bersyukur sekarang udah meninggal, kasihan tersiksa. Ya. Saudara kita yang ada di Madiun, saudaranya dari istri saya itu kan berangkat ke Jazirah Arab itu kan posisi masih gadis. Di sana tuh terjadi pelecehan seksual, pulang gila. Ya. Kenapa? Ya, menurut ceritanya, ketika majikan di Arab sana mengambil TKW kita itu kan membayar administrasi. Secara hukum internasional itu administrasi. Tetapi menurut budaya mereka dianggapnya udah beli budak gitu loh. Sehingga di sana angka pelecehan seksual tinggi. Jadi majikan laki-lakinya juga menyetubui, adik laki-lakinya menyetubui, anak-anak lakinya menyetubui, bapaknya menyetubui gitu. Karena dianggap budak, dan budak itu boleh disetubui menurut budaya mereka. Bahkan menurut kitab suci mereka boleh malah ya. Walaupun secara administrasi perbudakan sudah dihapus atas desakannya negara Amerika tahun 1950 kalau nggak salah, sistem perbudakan di Timur Tengah itu dihapus karena didesak oleh negara-negara kafir katanya. Negara Amerika, Eropa itu mendesak kalau orang-orang negara Arab itu tidak mau menghapus sistem perbudakan akan diembargo waktu itu. Ya. Nah, itulah sebabnya sehingga kita berbangga hatilah dengan ajaran leluhur kita. Kita diajari tata kerama yang luar biasa. Walaupun perempuan-perempuan kita tidak harus dikarungi, tapi pelecehan seksual sangat minim di sini. Ya. Nggak perlu ditutup-tutupi, semuanya dihormati. Ajaran Jawa itu memuliakan wanita. Sehingga dalam prosesnya pun prosesi perkawinan, bukan dibeli. Gitu loh. Sementara kalau saya lihat ajaran mereka ini, bahkan di kitab sucinya ini saya lihat memandang wanita itu cuma dari sisi seksual dan sensual saja gitu loh. Ya. Sehingga untuk manunggaling kawula Gusti kudu nutupi babahan hawa 9 bagi laki-laki. Untuk perempuan nutupi babahan hawa 11. Yang dimaksud nutupi di sini adalah mengendalikan, menutupi fungsinya sementara, gitu loh. Dikendalikan, nutupi fungsinya sementara. Ada lagi yang ditanyakan? Mengenai babakan hawa 9 tadi dong. Kan itu kalau mau melakukan semedi itu apa disucikan dulu atau gimana? Ya tentunya kalau di dalam ajaran Jawa itu kalau mau semedi itu ya memang harus reresik. Tapi reresik kita berbeda dengan ajaran Arab ataupun ajaran Israel.
ya kita tentunya mandi ya. Kalau seperti kita malam nanti semedi kan tadi udah mandi kita ya. Tapi kalau masih mau resik lagi ya boleh, silakan resik ya mandi. Kita pakai baju yang bersih, baju yang bukan baju yang bau kotor, bau anyir, bau amis, bau busuk, kan tidak ya. Dan resik pikiran kita, resik perasaan kita, rasa kita. Kalau pikiran kita tidak resik, hati kita tidak resik, tentunya kita juga tidak mampu nyuwungke tadi daya rasa dan daya nalar kita. Tentunya kita tidak bisa semedi. Karena antara semedi dan meditasi itu berbeda. Ya. Lagi? Ya. Mas Anton mau tanya. Kalau semedi apa sama dengan bertapa? Oh, apakah semedi itu sama dengan bertapa? Semedi itu bagian dari bertapa. Tetapi apakah kalau kita tidak bertapa tidak bisa semedi? Bisa. Jadi orang banyak, Mas Hadi, Mas Anton itu mau bertapa di puncak Gunung Kawi sebagai contoh gitu. Yang namanya bertapa itu kan di sana menyendiri, di hutan, di gua atau di puncak gunung ya. Tentunya di sana kan tetap beraktivitas karena butuh makan juga. Sehingga biasanya orang bertapa di situ biasanya memanfaatkan dedaunan yang ada. Tetapi ada juga yang bertani di situ. Ya. Nah, saat-saat tertentu mereka samadhi. Terutama saat napa niku jedule surya, angsulpe surya dan tengah malam. Mereka samadhi. Nah, dengan cara itu otomatis apa? Tadi poso kan otomatis mau ndak mau kan terjalani toh, karena hidup di tengah hutan di atas gunung ya, semuanya kan terjalani ya. Kalau di tempat keramaian seperti kita itu kan sulit kita puasa ya. Kalau puasa makan barangkali masih bisa ya, puasa mata, puasa mulut, puasa kan nutupi baban kosong tadi kan kesulitan. Tapi kalau kita niatnya bertapa kan di atas gunung, di hutan itu kan istilahnya terkondisikan oleh alam gitu loh. Sehingga tadi semedi itu bagian dari bertapa. Jadi kalau orang bertapa pasti semedi. Tetapi apakah kalau kita tidak bertapa tidak bisa semedi? Bisa. Nyatanya kan kita tidak bertapa. Tapi setiap Sabtu malam kan kita samadhi. Bisa. Tapi tingkat keberhasilannya yang berbeda tentunya. Kayak Mas Hadi, habis dapat borongan servis printer sebagai contoh 10. Tadi ada yang kelendran belum beres gitu. Mau semedi kepikiran. Ya, sehingga tingkat keberhasilannya yang berbeda gitu. Tapi nek wis niat bertapa kan otomatis kan terkondisikan oleh alam. Ya. Dalam nutupi babanowo songo tadi. Ada lagi pertanyaan? Di dalam pikiran saya Romo ya. Dalam pikiran saya itu gini. Orang bertapa itu pasti bisa menunggalin, kalau tadi habis bertapa terus menghilang gitu loh. Pikiran saya gimana gitu. Kan bisa kalau menghilang sudah manunggal sama Gusti. Gitu. Ya tentunya tidak semudah itu. Dalam ajaran Jawa kan tidak dikenal konsep hiperbola. Ya, kalau ajaran lain saya lihat ya ada konsep hiperbola gitu loh. Cerita tentang membelah bulan itu kan hiperbola. Ya. Di ajaran Jawa nggak ada yang cenderung hiperbola, sehingga orang bertapa itu ya memang di situ kita untuk samadhi ya. Kalau nanti kita sudah bersinergi antara mikrokosmos makrokosmos ya tentunya pada tingkatan tataran tertentu itu kan nanti lama-lama bisa moksa. Nah ini kan kemarin udah kita bahas tentang moksa gitu loh.
Karena ketika kita puasa tadi kan seimbang 4 anasir alam dalam tubuh kita. Nah, ketika sudah tiba waktunya kita bisa moksa mandiri. Kita mengurai 4 anasir alam dalam tubuh kita. Nah, kalau 4 anasir alam dalam tubuh kita sudah terurai kan hilang di pandangan mata manusia. Sukmo sejati kita manunggal ke sukmo kawekas. Daya hidup kita manunggal ke Sang Maha Hidup. Tapi apakah orang bertapa terus itu menghilang? Ya enggak gitu loh. Kan banyak orang bertapa pulang lagi gitu. Kembali ke tengah-tengah masyarakat ya. Dalam cerita sebagai contoh Panembahan Senopati bertapa ya kembali jadi raja. Terus cerita pewayangan bagaimana Harjuna itu bertapa ya kembali ya. Ya. Banyak orang-orang bahkan masyarakat biasa yang bertapa pulang juga banyak. Karena dalam konsep Jawa yen gelem ngrasake donya kudu gelem mikir donya. Kalau kita tuh ndak bisa Mas, kita mau kita kan punya anak istri. Loh, kita nggak bisa berlarut-larut maunya pergi ke gunung ya. Terus kita nggak kepulang. Loh, kita akan menyalahi aturan alam. Kita punya kewajiban sebagai bapak, kewajiban sebagai suami, kewajiban kita sebagai anggota masyarakat. Bahkan Mas Hadi masih punya kewajiban sebagai seorang anak, ibunya masih hidup. Ajaran Jawa nggak boleh kita, sudah kita menjadi aja di atas gunung, terus nggak balik, nggak boleh seperti itu. Sehingga ketika saya keliling Nusantara ya, kadangkala saya di suatu tempat itu ketemu orang yang, salah satunya waktu itu saya di kuburannya Putri Maloka di Rembang. Di sana itu ada bapak-bapak yang usianya jauh di atas saya. Di situ udah berbulan-bulan. Makannya itu cuma sekedar pemberian orang yang datang. Terus saya tanya, bapak punya istri? Punya. Kenapa bapak tinggalkan? Katanya dia dia bercerita panjang tentang kehidupannya. Terus akhirnya apa saya sarankan, Pak, ajaran Jawa mengatakan apa? Yen bapak gelem ngrasake donya, ya kudu gelem mikir donya. Bapak punya istri itu ngrasake donya. Bapak punya anak itu ngrasake donya, bapak lebih baiknya pulang. Terus dia bilang, saya nggak punya duit Pak, mau pulang. Udah, saya ada duit, silakan nanti untuk naik bis. Saya kasih uang waktu itu. Padahal ya kenaannya juga di situ. Saya sudah kasih uang untuk dia pulang. Perkara dia mau pulang beneran atau enggak ya itu urusan dia. Yang penting saya nolong dia, saya kasih duit waktu itu. Itu kejadian tahun berapa itu? Saya didampingi anggota kita yang ada di Rembang, Thomas Karmain itu waktu itu. Di kuburannya Putri Maloka. Ya. Nah, ada lagi yang ditanyakan ini. Udah? Ya. Yeah. Nah, para pemirsa yang saya hormati, demikian tadi bahasan lanjutan ajaran Jawa manembah. Karena itu Tuhan itu aduh tanpa wanganan, celak tanpa singgulan. Tuhan itu jauh tidak berjarak, dekat pun tidak bersentuhan. Itulah kita menembah. Bukan menyembah. Kalau menyembah itu kan ada subjek, ada objek, ada dualitas, ada jarak. Ajaran Jawa itu tidak mengajarkan kita berjarak dengan Tuhan. Kita menembah, bukan menyembah. Karena Tuhan itu, karena Gusti iku aduh tanpa wangenan, celak tanpa singgulan. Tuhan itu jauh tidak berjarak, dekat pun tidak bersentuhan. Nah, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat untuk kita semua. Mampu mencerahkan kita semua, mampu menyadarkan kita semua bagaimana tentang ajaran Jawa. Tetapi ingat, ajaran Jawa bukan ajaran suku Jawa, bukan ajaran bangsa Jawa. Dan sudah kita bahas
Ajaran Jawa, ajaran yang universal, yang tidak memihak bangsa Jawa. Yang berbeda dengan ajaran Arab memihak bangsa Arab, ajaran Israel memihak bangsa Israel. Ajaran Jawa tidak memihak bangsa Jawa, sangat universal. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu. Rahayu.